Amin, amin. Haleluya, shalom semuanya. Shalom dan selamat malam, selamat datang, selamat sore. Ya, amin. Saudara-saudara, malam ini kita live lagi kebaktian bahasa ya. Puji Tuhan, minta maaf karena jadwal tak menentu dan sibuk ya. Jadi tak dapat live untuk kebaktian bahasa ya, tapi saya coba yang terbaik. Kalau ada waktu kita akan lakukan dengan lebih konsisten lah ya. Minggu lalu tak dapat karena kita di Kuala Lumpur ada graduation ya. Puji Tuhan. Nah, malam ini saudara-saudara kita mau berdoa untuk kebaktian ini. Sebelum itu saya dorong Anda untuk sharekan kepada teman-teman ya, supaya mereka juga boleh ikut kita ya, dan diberkati lewat firman Tuhan. Puji Tuhan. Oke. So ambil waktu untuk sharekan ke Facebook Anda, reshare ya, di dalam WhatsApp Anda, kirim kepada teman-teman keluarga yang mungkin jauh ya, jadi mereka dijangkau oleh firman Tuhan dan mereka akan terdorong lah ya. Amin. Oke, kita mau berdoa untuk serahkan kebaktian kita kepada Tuhan. Mari. Terima kasih Bapa. Malam ini kami berdoa Engkau berkati kami, menyertai kami, berbicara kepada kami lewat firman Tuhan. Engkau dorong kami, kuatkan kami, sembuhkan kami. Kami percaya ada kuasa di dalam firman Tuhan. Haleluya. Engkau berbicara secara pribadi, berkati Tuhan, dan berkati setiap mereka yang mengikuti kami malam ini. Kami serahkan waktu kami dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin dan amin. Oke. Haleluya. Puji Tuhan ya. Amen. Sungguh baik sekali kita dapat bersama lagi malam ini. Dan sungguh baik kita dapat mendengar firman Tuhan malam ini. Biar saya record dulu ya. Recording in progress. Alright, haleluya. Saudara-saudara, Anda boleh ikut saya di dalam Facebook Live ya. Setiap minggu sebenarnya kita Facebook Live, jadi Anda boleh ikut saya. Anda juga boleh ikuti saya secara offline ya, di dalam Facebook dan juga di dalam YouTube. Okay? Kalau kita belum lagi friends di Facebook, Anda boleh hantar request dan saya akan terima Anda sebagai friend di Facebook ya. Kalau YouTube Anda belum lagi subscribe, tolong subscribe supaya kita boleh terima update ya. Update. Haleluya. Amen and amen. Puji Tuhan ya. Mari kita masuk firman Tuhan malam ini. Saudara-saudara, malam ini saya mendorong kita dan membawa firman Tuhan kepada kita bertajuk Kejarlah Keunggulan, ataupun bahasa Inggris Pursue Excellence. Dan saya sangat tergerak dengan ini untuk kongsikan kepada kita semua, karena saya percaya rencana Tuhan dalam kehidupan kita adalah rencana yang luar biasa ya, dan Dia mau kita menjadi orang-orang yang unggul ya, yang excellent ya. Kalau bahasa Malaysia dia panggil cemerlang ya, cemerlang, tapi saya suka perkataan unggul ya, ataupun keunggulan, dari excellent. Ya, mari kita buka Alkitab di dalam Kolose 3 ayat 23. Ya. Ini dipanggil topical sermon atau khotbah topikal. Ya, kita ambil topik kejarlah keunggulan. Haleluya. Dan saya berharap dan berdoa kita akan terdorong dengan khotbah malam ini, karena saya percaya ini sesuatu yang boleh membawa perubahan dalam hidup kita dan akan membawa kita ke depan ya. Kita akan progres. Tapi untuk progres dan maju ke depan itu ada harga yang mau dibayar, saudara-saudara. Ya, bukan free ya. Memang kita dilahirkan dengan potensi. Kita ada potensi yang luar biasa. Tapi kebanyakan orang mereka tidak terima ataupun mencapai potensi mereka karena mereka tidak sanggup bayar harga. Ada yang kejar dan ikuti tapi tidak jauh
Jadi mereka sampai ke tahap itu saja. Saya berdoa Anda didorong malam ini supaya Anda kejar keunggulan ataupun excellent, supaya kita betul-betul mencapai apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Kolose 3:23, satu ayat ini kita boleh bahaskan. Katanya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya baca dalam bahasa Inggris. And whatever you do, do it heartily as to the Lord and not to men. Jadi firman Tuhan di sini berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, kita hidup di dalam generasi ini, generasi yang merayakan ataupun yang mengutamakan kepantasan, ya. Dia mau yang cepat, ya, tapi tidak ada asas, tidak ada inti, tidak ada substance. Mereka suka fame ataupun ya menjadi terkenal, tapi tidak ada kesetiaan. Mereka mau hanya mau hasil atau result, tapi tidak ada keadilan, ya. Tapi kerajaan Allah itu dia berfungsi dan bekerja dengan suatu standar yang tinggi, ya, is a high standard. Itu kerajaan Tuhan, ya. Dan kerajaan Tuhan itu standarnya adalah keunggulan ataupun excellent. Kalau kita lihat buku Wahyu, ya, ataupun sebelum itu, ya, orang Israel, Tuhan memerintahkan mereka untuk mendirikan satu tabernacle ataupun kemah, ya, pertemuan, ya, the tabernacle. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan memberikan mereka perintah dan juga apa yang perlu dipakai, bahan-bahan materi yang perlu dipakai untuk membangun itu kemah perjanjian, ya, di tabernacle. Itu pun luar biasa dalam Keluaran 25, Keluaran 35, luar biasa. Dan Tuhan mau tabernacle itu, ya, dibuat, ya, dengan begitu unggul ataupun excellent. Dan kita berjalan kepada zamannya Raja Daud dan Salomo. Raja Daud rindu untuk mendirikan rumah bagi Tuhan, ya, tapi Tuhan tidak membenarkan dia. Dia hanya sampai ke tahap untuk mempersiapkan, ya, bahan-bahan yang diperlukan untuk mendirikan rumah Tuhan, seperti emas, seperti perak, ya, dan kayu, batu bata yang diperlukan. Tapi Salomo, anak Raja Daud, dia yang mendirikan rumah Tuhan. Dan kalau kita pelajari rumah Tuhan, the temple of God, begitu luar biasa diciptakan ataupun dibuat, ya, di bawah Salomo. Dan kalau kita berjalan Ezekiel, ya, Yehezikiel, Tuhan memperlihatkan kepada dia visi tentang rumah Tuhan ataupun the temple of the Lord yang akan dibuat nanti, begitu unggul sekali. Dan kita berjalan lagi sampai akhirnya di dalam buku Wahyu, kita melihat rumah Tuhan begitu luar biasa sekali, ya. Jalannya di sana pun emas yang begitu bersinar, ya, sehingga boleh melihat wajah kita, refleksi wajah kita. Nah, Tuhan Allah kita menciptakan segala sesuatu dengan keunggulan. Sewaktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, Kejadian 1, di Kejadian 1:31 berkata, waktu Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu dan dilihatnya semua yang diciptakannya adalah amat baik, ya. It was very good, very good. Jadi di sini kita boleh tahu bahwa Allah yang kita sembah, yang kita percaya, adalah Allah yang mengutamakan keunggulan, ya. Jadi dalam kehidupan kita itu ada potensi, itu ada. Kita ada kebolehan, kita ada potensi untuk hidup di dalamnya. Okay? Tuhan tidak memanggil kita hanya hidup biasa-biasa saja, average, ataupun hidup yang tidak kisah, right? Atau hidup yang malas-malas.
itu bukan rencana Tuhan. Sebenarnya malas itu satu dosa sebenarnya, saudara-saudara. Kemalasan itu dikategorikan sebagai satu dosa. Sebenarnya satu buah dosa sebenarnya kemalasan ini. Ya, dan Tuhan memanggil kita untuk memiliki suatu hidup yang begitu yang rajin, diligent, ya, yang tekun, hidup yang tekun, diligent, skillful, ya, mahir dalam banyak perkara, setia, faithful, dan juga hidup yang menghidupi suatu kehidupan yang sungguh-sungguh ataupun passionate life, wholehearted, ya, sepenuh hati, ya. Jadi perkongsian malam ini mendorong kita. Ini saya bagi dua bagian karena tadi pagi saya tidak habis khotbah tentang topik ini. Saya akan sambung nanti. Dan malam ini saya akan sentuh apa yang saya sentuh pagi tadi, ya. Jadi kita perlu kejar keunggulan di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, dan juga di dalam kehidupan rohani kita, dalam kehidupan penyembahan kita. Ya, kita berbalik kepada Kolose 3:23, katanya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi perkataan apapun di situ dan juga perkataan segenap hatimu. Ya, saya ambil dua perkataan ini. Apapun ataupun whatever atau whatsoever, ya, itu merangkumi banyak perkara. Saya sebutkan beberapa di sini. Itu termasuk apapun juga, termasuk pelayanan, termasuk kehidupan pekerjaan kita ataupun career kita, kerjaya kita, kehidupan sebagai ibu bapa ataupun parenting, kehidupan pembelajaran kita, the study life, kehidupan bisnis, kehidupan rumah tangga, dan banyak lagi yang kita boleh tambah karena perkataan apapun juga itu, whatsoever, maksudnya dia menyentuh banyak perkara dan banyak bagian dalam kehidupan kita. Perkataan segenap hatimu itu bermaksud dengan kesungguhan, with passion, with diligent, maksudnya dengan rajin, dengan tekun, itu maksud segenap hati, dan juga dengan penuh usaha. Oh wow, penuh usaha. Nah, hal ini kita perlu kembangkan, saudara-saudara. Ada di situ, tapi dia ada benihnya ada, potensinya sudah ada, tapi perlu dikembangkan, perlu dibesarkan lagi. Ya, jadi tanggung jawab kita sementara kita membesar, bertumbuh, menjadi lebih matang, menjadi lebih dewasa. Hal ini perlu ada orang dia bertumbuh dalam hal ini karena dia terpaksa, karena dia berada di situasi itu. Kadang-kadang dia mengambil alih suatu tanggung jawab, dia mengambil alih satu usaha, ya, dan karena orangnya di situ sudah tidak ada lagi, jadi dia terpaksa untuk mengambil. Jadi karena terpaksa itu dia sama ada dia sedar atau tak sedar, dia kembangkan karakter-karakter ini, ya, yang melakukan perkara dengan sepenuh hati, ya, dan dia mulai sedar, ada tanggung jawab saya. Oh, saya perlu bertanggung jawab, saya perlu rajin, saya perlu berusaha untuk belajar hal ini. Jadi itu penting, ya. Kita bukan bekerja untuk orang lain, kita bukan bekerja saja untuk keluarga kita ataupun bos kita, tapi sebenarnya kita melakukan untuk Tuhan, kan? Kolose 3:23 berkata, kita perbuat itu dengan segenap hati, bukan untuk manusia, ya, tapi seperti untuk Tuhan. Jadi kalau kita ada sikap seperti ini, dia memberikan kita suatu pandangan kehidupan, different perspective, ya, di dalam kehidupan. Oh, saya melakukan ini karena Tuhan sebenarnya, ya, bukan saya lakukan ini karena orang ini, karena manusia ini, karena bos ini atau siapa ini, tapi saya melakukannya adalah untuk Tuhan. Luar biasa, saudara-saudara. Kita pergi kepada pengkhotbah Ecclesiastes 9 ayat 10. Pengkhotbah 9 ayat 10. Alright. Nah, di sini kita tahu bahwa menjalani hidup yang unggul ataupun
keunggulan itu adalah rencana Tuhan dan Alkitabiah. Karena sikap dan sifat Allah kita itu adalah Allah yang mengutamakan keunggulan. Standar dia sangat tinggi sebenarnya. Kalau kita lihat saja perkataan kata Tuhan, kuduslah kamu karena aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Itu satu perkara yang sangat-sangat besar sebenarnya kalau kita perlu bahaskan, renungkan dan coba mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Untuk menjadi kudus itu sebenarnya tinggi sekali standar dia. Ya, bukan satu kekudusan ya karena ya hanya orang cakap tentang kita itu tak cukup. Ya, terutamanya kalau orang sudah meninggal itu orang cakap apa yang baik terus tentang orang tu kan, sudah lupa apa yang orang buat hidup dia dulu kan. Ya, karena kita bilang mau hormat, ya memang kita hormat, tapi itu tidak membuatkan seseorang itu menjadi layak sebenarnya. It does not qualify the person, right? Tapi hidup orang itu sebenarnya, ya. Jadi kata Tuhan, kuduslah kamu karena aku Allahmu adalah kudus. Itu standar yang tinggi, ya, standar yang tinggi. Dan kita perlu bertumbuh di dalamnya, dan kita perlu mengenal siapa Allah kita. Barulah kita akan mengenal kekudusan itu apa. What is holiness? Ya, amen. Jadi di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 katanya, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Nah, semua orang akan mati. Kita semua akan mati. Tapi kata penulis pengkhotbah ini Salomo, katanya tidak ada pekerjaan, tidak ada pertimbangan, tidak ada pengetahuan, tidak ada hikmat di dalam dunia orang mati. Kalau kita lihat ini pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat itu sekarang kita perlu kembangkan, kita perlu lakukan, kita perlu utamakan. We need to develop it, we need to cultivate it. Kita perlu kejar. Ya. Jadi katanya apa yang kita dijumpai tangan kita, ya, untuk dikerjakan, kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Do it with all of your might, all of your strength. Whatever your hands finds to do, do it with your might. Lakukan dengan segenap tenaga. Kalau kita diberikan tugas, kita berikan posisi, kita diberikan assignment, kita lakukan dengan sekuat tenaga. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Haleluya. Jadi keunggulan itu adalah Alkitabiah ataupun perintah Tuhan. Tuhan mau kita menjalani hidup yang unggul dalam segala perkara. Katanya apapun juga. Apapun juga. Nah, keunggulan itu membuatkan kita menjadi orang yang berbeza. Ya. Excellence distinguish God's people from the world, daripada dunia. Kita akan menjadi kelihatan, kita akan menonjol kalau kita hidup di dalam kehidupan yang unggul, ya, living an excellent life. Daniel 6:3 berkata, maka Daniel ini melebihi, ya, itu perkataan distinguish dalam bahasa Inggris, melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dalam bahasa Inggris, because he has an excellent spirit, roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Di sini cerita Daniel diangkat menjadi salah satu pembesar ataupun governor di kerajaan itu. Dan dalam semua orang yang diangkat itu, raja melihat Daniel itu berbeza. Kalau kita hidup dalam kehidupan yang unggul, saudara-saudara, kita akan menonjol. Orang akan lihat kita. We will be noticed. We will shine. We will be noticed. Alright? Dan kalau kita pelajari kehidupan Daniel, dia bukan diangkat karena pengaruh politik dia. Dia bukan diangkat karena dia hanya disukai orang, ya. Ataupun dia bukan diangkat karena dia manipulasi. Karena Daniel dia orang yang berkarisma. Dia boleh menerjemahkan mimpi, dia boleh menyelesaikan masalah,
Ya, jadi orang yang berkarunia kalau kita lihat hari ini suka manipulasi dan mereka pakai kebolehan mereka untuk manipulasi, alright, to manipulate. Tapi Daniel tidak seperti itu. Dia bangkit dan dia menonjol karena dia ada roh yang luar biasa, kata firman Tuhan. Because he has an excellent spirit. Dia ada integritas. Dia ada iman yang tidak berkompromi. Walaupun dia di dalam kerajaan bukan di Jerusalem, bukan di tempat lahirnya, ada bait Tuhan, ada perintah Tuhan, ada para imam, ya, ada komunitas orang percaya, tidak. Dia berada di Babylon, di dunia orang asing, di kerajaan orang asing, ya, kehidupan mereka berbeda, cara amalan mereka berbeza, ya, standar mereka berbeza, tapi Daniel setia kepada Tuhan. Itu yang menyebabkan dia memiliki roh yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. When your spirit is excellent, your life will be undeniable. Maksudnya, kalau kita ada roh yang unggul, roh yang luar biasa, kita tidak akan orang pasti akan lihat, ya. Your life will be undeniable. Kita tidak perlu mewar-warkannya, kita tidak perlu mengumumkannya pun, ya, tapi kita akan dilihat dan kita akan menonjol. Haleluya. Saya harap ini mendorong kita malam ini, saudara. Saya akan berhenti di sini karena saya berhenti di sini pagi tadi, dan saya akan sambung supaya kita akan menerima firman Tuhan yang sama untuk minggu depan. Jadi saudara-saudara, hiduplah dalam suatu kehidupan yang unggul atau memiliki roh yang luar biasa. Right? Have an excellent spirit, an excellent life, an excellent attitude. Ya, sikap yang unggul, sikap yang cemerlang. Ya. Dan semua yang kita lakukan itu adalah untuk Tuhan. Dan itu akan membawa satu perbezaan yang sangat-sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Selamat melayani Tuhan dan Tuhan berkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Engkau bangkitkan anak-anak Tuhan yang hidupnya penuh dengan keunggulan, memiliki roh yang luar biasa. Terima kasih karena kebaikan-Mu Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Malam ini saya berdoa Engkau memberkati setiap mereka yang menonton, mengikuti kita malam ini. Engkau beri kesembuhan kepada mereka yang perlukan kesembuhan. Engkau berikan kemerdekaan bagi mereka yang memerlukan kemerdekaan. Dalam nama Yesus saya berdoa mujizat Tuhan terjadi kepada mereka yang berseru-seru kepada Tuhan. Dan berkati kami semua. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami memberi segala pujian, syukur, kemuliaan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin dan amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Kita akan jumpa minggu depan. Shalom dan shalom. Recording stopped.